Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil azim. Sukses selalu. Pak Kades, ini apanya di SD-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati Bapak Camat Aikmal beserta seluruh forum kecamatan, yang kami hormati Bapak Kepala UPT di Kebud Kecamatan Aikmal, atau yang bisa hadir yang lain mungkin dari UPT yang lain, Bapak Kepala Desa Aimal Barat, mungkin juga dari Aimal-Aimal yang lain, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, anak-anak kami yang kami banggakan, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama kami sampaikan salam takzim Pak Bupati karena tidak bisa langsung menyertai kita. Jadi kami berdua ini diutus dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alaika wa alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada waktu yang bersamaan ini sekarang lagi ada alunan budaya di Vigasela. Terus hari ini mungkin ada 7 kegiatan yang harus diikuti oleh beliau. Jadi hari ini beliau memilih pariwisata, tidak memilih pendidikan. Karena beliau sudah meyakini kami berdua mewakili ke pendidikan. Jadi selamat kepada Aimal yang telah menginisiasi kegiatan ini. Target kita ini bukan hanya untuk Aimal, tetapi untuk Lombok Timur. Karena ini konsep yang tertunda, yang seharusnya dilaksanakan dulu pada periode Pak Sukiman yang pertama. Itu di Supi, itu tahun 2008 sampai 2013. Karena saat saya Sekretaris Dinas Pendidikan Lombok Timur itu sudah ada peraturan bupati tentang menuntaskan buta aksara Al-Quran bagi anak sekolah di Lombok Timur. Itu sudah ada peraturan bupatinya yang kami buat. Tetapi karena saya itu sebentar di Kebud, Januari 14 sampai dengan 6 Oktober 2019, jadi tidak terimplementasi dia. Jadi itu peraturan bupati itu menginginkan seluruh anak Lombok Timur itu yang sekolah di Lombok Timur, di SD atau di SMP yang menjadi kewenangan kita itu tidak boleh ada yang tidak bisa tidak baca Al-Quran. Jadi seluruhnya harus bisa baca Al-Quran, baru dia sah untuk kita luluskan menjadi alumni sekolah dasar Lombok Timur. Nah, bagaimana caranya? Itulah yang harus kita konsep menjadi peraturan kepala dinas pendidikan. Saat itu sudah saya konsep menjadi satu, anak-anak SD itu tidak boleh naik kelas kalau dia tidak bisa baca Quran. Kelas berapa? Kelas 6. Tidak boleh anak SD naik kelas 6 sebelum dia bisa baca Quran. Bagaimana caranya sebelum itu? Pada saat naik kelas 5, maka guru agama itu mengetes kemampuan anak kita di kelas 4 itu untuk baca Quran. Sudah bisa enggak dia? Ternyata belum bisa. Bagi yang belum bisa itu, maka kita panggil orang tuanya sebelum adakan kelas. Lalu orang tuanya sepakati, ini anak dia tahu ngaji,
Kembe dia tahu ngaji, ndarak guruna kali balik, ndarak guruna. Nah, terus kata no Pak Kades, toto marbot masjid, kembe darak guru ngaji kali balik. Oh sekarang sudah diadakan. Bagaimana cara kita janji sekarang nih? Jadi nengkah harus sudah tahu ngaji ke anak nih setahun. Angin datang nih baru anak saya kelas 5. Sepakat harus bisa anak saya ngaji, maka kita naikkan di kelas 5. Setelah itu nanti mau naik kelas 6 dites lagi, ternyata belum bisa ngaji ini anak, maka kita bilang orang tuanya ternyata bapak ibu tidak berhasil mendidik anaknya untuk baca Quran dalam jangka 1 tahun. Oleh karena itu sekolah memutuskan dia tidak naik kelas. Nah, itu implementasi yang akan kita lakukan itu. Tapi saya nggak tahu apakah dilanjutkan oleh segede setelah saya atau bagaimana. Nah, tapi tidak ada gaungnya itu, sepertinya enggak juga. Enggak ya? Ya, alhamdulillah sekarang ini inisiasinya lahir di Aimal. Jadi saya bangga menjadi kadis kepala dinas dari Aimal. Nah, ini 2 orang ini. Ini saudara ini, bukan nyonya, kami bersaudara ini. Jadi istri saya dan istrinya Pak Kades itu bemisan. Nah, jadi bro-broan gitu. Sama-sama dari Keruak, dari Speed, tapi hidupnya di sini. Jadi mertuanya orang Speed, hidup di Aimal. Motor laki-lakinya. Saya mertua laki-laki orang Speed, hidup di Mataram. Sehingga nyonya itu dari Mataram, sebenarnya orang Speed gitu. Nah, jadi ini yang harus kita akan upayakan. Jadi ini sekarang dia jadi kades ini. Dia harus mampu membranding Lombok Timur dengan gemah haji. Lu usah cari-cari yang lain istilahnya. Baru dia berhasil menjadi kadis. Kalau nggak begitu saya ganti nanti dia kan. Nah, itu soalnya. Tukaran lagi, ente nggak berhasil, pindah ke SDM saya di sana biar bisa menekan orang-orang, kan? Iya, kali ini hal yang bagus. Tapi sekarang harus konsepnya. Kita sudah sosialisasi pada hari Kamis yang lalu di SDN 2 Kemakaran Utara. Nah, saya harapkan buku ini bukan ini isinya. Kalau ini banyak dijual ini Pak Ismail, nggak perlu dibuat ini. Iya, kenapa Anda kasih ke saya dulu? Nggak perlu dibuat yang begini kalau sudah banyak dijual itu. Ada cendekia sudah bisa nulis yang begini. Nggak perlu Anda dokter UIN Malang memaluin ini, malu-maluin saja. Ya seharusnya buku ini isinya apa gemah haji. Bagaimana prosesnya 2 bulan loh harus dirancang baru bisa. Bagaimana prosesnya lahir istilah gemah haji itu. Bagaimana kita mengimplementasinya. Barulah akhir-akhirnya itu tambah dengan bagaimana sholat duha yang banyak dijual di mana-mana itu, di Ajani banyak dijual, di Macam banyak dijual kan buku-buku kecil itu kan setelah sholat sunnah itu. Tapi sekarang kita ingin menawarkan kepada orang, kalau ada orang datang, ini loh gemah haji itu, gerakan biasakan membaca duha dan baca Quran. Untuk mengimplementasikan gemah haji kamu sudah buat moto. Apa motonya? Kelasku musallaku. Musallaku duha mengaji jamaah. Ya, enggak perlu, cukup itu aja. Duha mengaji jamaah, titik, moto harus singkat, jangan panjang-panjang. Melatih anak sholat musallaku, melatih anak sholat duha, membiasakan anak mengaji sholat berjamaah zuhur, kepanjangan itu. Cukup saja pendek, duha ngaji zuhur. Ya, duha ngaji jamaah titik. Nah kalau saya nanti pajaman maunya sampai sore, bukannya zuhur jamaahnya, bisa asar kan? Jadi jamaah. Jadi singkat, padat dan jelas. Jadi ini mungkin itu yang harus disempurnakan ini bukunya. Sehingga nanti kalau datang orang tahu dia mana apa gemah haji. Nih ente baca. Sebelum baca beli dulu, udah boleh gratis. Ilmu itu mahal kok. Iya, karena syarat ilmu itu uang. Syaratul ilmi sittatun zakiyun wa tama'un wa jihadun wa dirhamun wa sahibul ustad wa tuluz zaman. Jadi syarat ilmu itu ada 6: pintar, cerdas, sungguh-sungguh, tamak, punya uang, wa dirhamun wa sahibul ustad wa tuluz zaman, berbuat baik dengan gurunya dan panjang waktunya. Ini mau gratis saja, yang benar saja. Mau mondok di Cendekia, berapa bayarnya? Enggak gratis ya. Kok gratis sih? Masa semua orang kasih makan? Mana ada uang kita? Sana bayar makan doang, sekolahnya gratis juga, tapi nggak mau juga masuk karena mau pakai HP anaknya. Untuk memberikan ngasih makan anaknya 1 tahun 6 juta ndak ada, tapi untuk beli sepeda motor 30 juta ada. On kan?
Iya, kan itu anak-anak yang tak modal itu mau beli sepeda motor, mau beli HP yang bagus-bagus, bukan lagi 3 juta tapi 6 juta harganya, biar bisa rekam macam-macam kan? Itu soalnya ada sekarang. Nah sekarang ini konsepnya harus kita bangun. Maka supaya sekolah itu menjadi musala, kelas musala, maka tidak boleh naik sepatu. Iya, kalau naik sepatu nggak jadi musala, dia gereja jadinya. Nah itu harus menjadi komitmen. Karena kelas musala maka tidak boleh naik sepatu. Suruh sepatu dibuka. Nah ini itu dijelaskan di sini Pak Ismail. I think so important. If any people from Japan comes, I will invite you to come to the country. Nah, mengerti itu anak kecil yang mengerti, masa bu guru nggak mengerti, bikin malu saja. Iya, jadi kalau ada orang lihat inilah gemah haji itu. Jadi kalau orang Jepang datang langsung diundang Pak Ismail ke Jepang. Karena Jepang lah seperti itu. Ya Jepang itu tidak muslim dia, tapi di sana nilai Islam itu diamalkan orang. Bagaimana menghargai orang, bagaimana bersihnya luar biasa. Tapi kalau kita ini, jadi itu satu konsep, tidak boleh masuk sepatu di kelas. Bukan lagi di kelas, di teras tidak boleh. Karena semua menjadi musalla, sehingga dia jadi bersih. Sepanjang hari tidak boleh ada orang naik. Siapa saya naikkan? Tinggal dilarang, tidak boleh. Sekarang bagaimana mendukung itu? Kita harus buatkan tempat anak-anak kita menaruh sepatu. Kalau tidak, mungkin ada space supaya berjejer baik, rapi, diatur. Nanti asal ke sepatu dia bisa antri, sehingga terbangunlah karakter itu. Tidak usah lama-lama belajar berhitung 1 kali 2 itu biasa aja, latih aja dia itu. Gini nak guru kelas kok. Iya kan? Biar 8 jam dipakai sehari untuk atur anak nyusun apa namanya sepatu aja nggak apa-apa, kan guru kelas. Latih saja deh itu bagaimana menyusun sepatunya, bagaimana antri untuk mengambil, karena itu lebih penting. Kalau 5 kali 5 kan gampang itu, hanya 10 menit bapak ibu aja selesai. Tapi kalau antri itu lama itu, karena harus membiasakan. Makanya pendidikan itu memaksa, membiasakan dan membutuhkan. Bagaimana kita bangun kebiasaan. Saya selalu bilang, kasih contoh yang kecil saja. Sejak saya jadi guru lah, begitu semester 3 di Unaram itu sudah ngajar guru di madrasah. Ini kalau kita ini biasakan diri kita pakai singlet, baju kecil di dalam itu loh. Biasa kan tidak pakai kita, tapi kita paksa diri kita pakai, karena kalau kita bebekan itu ya, kepanasan, tidak pakai baju dalam, maka ini basah baju ini, malu tidak sama ceweknya, sehingga dipaksa diri kita untuk pakai baju dalam itu dengan alasan, dengan supaya jangan basah baju luar kita itu. Kalau peringatan kan, kita paksa diri kita di awal, gerah sekali kita. Tapi karena sudah terbiasa, satu kali kita nggak pakai, maka seperti kita nggak pakai baju. Nah, itu namanya sudah membutuhkan. Pertama dipaksakan, terbiasa kita makainya, jadi kebutuhan. Nah, itulah tugas kita menjadi guru, membiasakan anak kita. Itulah dia pendidikan ini. Nah itu yang harus sekarang, yang harus dilakukan. Ini di seluruh. Nah selanjutnya nanti apa? Mungkin dibuatkan itu, saya bilang kemarin di Kemangkarang itu. Jangan pakai besi itu Pak Kades, Pak Kanet. Pakai bambu saja tuh rak itu. Kenapa pakai bambu? Supaya ada manfaatnya gemah haji itu untuk masyarakat kita yang ada di Wanasaba. Ada manfaatnya masyarakat kita yang ada di Sekarteja. Tapi kalau bapak pakai apa namanya besi itu, yang bermanfaat itu orang Jawa sana itu yang punya pabrik besi. Iya kan? Itu orang kaya semua itu. Jadi yang bermanfaat ini yang punya sepandek itu pengusaha besar itu. Iya kan? Tapi itu kalau yang di Wanasaba itu kan masyarakat kecil kita yang buat itu. Nah itu misalnya seperti itu kan. Itu sah digunakan uang bosnya. Jangan nanti udah kayak lain-lain ini kan. Untuk beli sendek saja dipakai kan, makan siang aja direkeng. Nggak usah makan siang itu. Itu sah digunakan. Kalau nggak sah ini harus diubah itu menterinya kan. Nah, itu jadi konsep selanjutnya. Nah termasuk sudah saya bilang kemarin tuh uduknya dijaga anak-anak kita. Alhamdulillah saya terbiasa untuk itu. Sejak di SD dulu keluar sekolah harus beruduk. Tapi saya tidak menjaga sampai akhir. Tidak beruduk lagi. Hanya begitu keluar dari rumah harus beruduk. Alhamdulillah sampai hari ini. Ya dibiasakan diri seperti itu. Jadi ikut pelajar itu ya dengan
dalam keadaan wudu. Nah sekarang bagaimana kita melatih anak kita ini menahan wudu? Karena saya misinya seperti itu, maka saya cari tempat bangun sekolah itu banyak airnya. Alhamdulillah karena niatnya begitu, ketemulah di Ailoma itu yang mata airnya sekian banyak. Karena saya ingin santri saya itu terus berwudu. Jadi niat itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah seperti itu. Nah sekarang ini bisa itu kita harapkan anak-anak bagaimana berwudu dari rumah, sehingga nggak perlu lagi berwudu di sini. Tapi kalau dia batal wudunya, maka disiapkanlah fasilitasnya. Di mana kita taruh bongnya. Pakai bong ini, Pak Her ya. Itu Pak Her misal saya nih, tapi mau pensiun sekarang. Kalau nggak pensiun kali kita ngangkat jadi kanit dia. Iya, itu bagaimana? Kenapa harus bong? Nah, ada manfaat lagi itu rakyat kita di Penaka, gitu kan? Jangan pakai ember. Kalau ember itu bukan Penaka yang dapat untung, itu orang Kopang. Kenapa? Kalau orang Kopang yang jual. Tapi kalau bom pasti orang Penaka yang buat. Itu juga ada nilai tambahnya untuk pariwisata kita. Nah kalau ada orang kesini lihat, oh luar biasa nih Akmal nih. Siapa garis disebutnya? Mr. Izudin. Bukan saya disebutnya. Jadi harus kita bangun konsep dulu. Kita jangan try and error. Inilah konsep kita. Nah nanti kita harapkan sebenarnya tulis ini. Inilah konsep Gemah Haji itu. Ya barulah nanti di akhir tempat ini. Berapa rakaat sholat duha, apa hadis-hadisnya, kalau anda mau kaya raya sholat duha 4 rakaat, itu di belakang-belakang tempatnya itu. Nah, tapi ini konsep itu sehingga bisa kita tawarkan kepada orang, karena target kami sekarang ini itu kemarin saya sampaikan itu di Labuan Haji sama Pak Kadis. Jadi Gemah Haji yang di launching sekarang ini bukan hanya untuk Labuan untuk Laimal, tapi kita ingin untuk Lombok Timur. Ya, boleh yang lain adu konsepnya apa maunya, kita adu nanti. Udah dibuka peluangnya oleh Pak Kadis. Silakan Labuan Haji apa? Boleh. Kita harus buat satu branding, tapi mari kita argumentasikan. Aima sudah punya Gemah Haji, Labuan Haji apa? Kita diskusikan nanti. Tidak boleh di Lombok Timur banyak brandingnya. Untuk kabupaten hanya satu. Kayak yang saya buat sekarang, ASN mantap. Ya kan? Itu mantap semua. Jangan lagi buat. Boleh turunkan di kebun apa maunya. Tapi untuk Lombok Timur mantap. Nah, mungkin untuk di kebun cerdas ke, asri ke, ya terserah itu kan. Kayak di pariwisata bisa. Pariwisata bisa. Apa bisa? Bersih, indah, sejuk, aman. Jadi bersih, indah, sapa, aman. Itulah yang akan tujuan kita. Itu yang akan mementingi kita. Jadi Monto itu menjadi proses dan tujuan. Ya di Natulwatan pokoknya iman takwa itulah menjadi tujuannya. Dibuat madrasah dadakan ini. Nah itu kita sekarang mantap melayani. Bagaimana melayaninya yang dengan baik. Jangan Pak Camat nanti datang orang ke sana dia catu-catu saja kan. Assalamualaikum aja nggak dengar. Ini perlu dikasih kode nih. Nanti Januari harus kita geser dia kan begitu. Ya karena kita pelayan ini. Jadi orang-orang yang tidak bisa melayani dengan baik itu jangan di posisi yang publik, masukkan saja di tempat sepi-sepi gitu kan. Melayani dengan konsep 4-5S itu, salam, senyum, sapa, selesaikan segera gitu kan. Itu akomodatif. Itu akomodatif, kita bisa menerima usul dari mana saja, kita bisa bergaul dengan siapa saja, tapi harus kita objektif, netral. Netral itu dengan apa? Dengan taat regulasi, aturan. Setelah itu ini amanah, tanggung jawab dunia akhirat, dan yang terakhir profesional. Profesional itu ya terus mengembangkan diri dan bekerja dengan ilmu. Nah itu mungkin yang perlu. Jadi kami ini sangat mengapresiasi alhamdulillah kegiatan ini, dan inilah mimpi-mimpi saya sebagai seorang santri. Bagaimana kita bisa itu memanfaatkan fasilitas ini dengan lebih efisien. Ya, karena kajian saya sebagai dokter pendidikan itu tidak ada korelasinya prestasi orang itu dengan fasilitas-fasilitas yang di dalam kelas itu. Ya, jadi tidak ada korelasinya dengan pakai bangku, dengan tidak bagi bangku, bahkan lebih berkualitas yang tanpa bangku itu, hanya bagi meja saja. Kenapa? Karena bisa bangun karakter lagi di sana. Anak kita yang ngantuk bisa tidur saja silakan. Kalau anak temannya tidak mengganggunya, maka sudah terbangun karakternya, dia tenggang rasa. Maka saya bilang kalau ada besok bangunan baru, tambah S1 ada bangunan baru, nggak usah ada bangkunya, pakai meja saja, dia bersila saja, sehingga bisa digunakan dengan bermacam-macam. Sebenarnya Pak Kades jangan pusing dengan pertemuan mana kursinya, mana meja, tak usah.
Yang pernah ada ulangannya bersilah saja selesai. Ternyata dia bersilah itu pada hari Senin dulu, ngambil kadetnya untuk menyepakati kita roadshow ke semua PTD untuk sosialisasi PP 94 dan 45 itu. Nah, sekarang pertama ini materi kita nih Pak Kades, kita akan sosialisasikan Gemah Haji kepada UPTD yang lain. Nah, baru 2 kemarin, Aimal dengan Selong dengan Labuan Haji. Nah, selanjutnya yang lain, ini akan kita singgung ini. Gemah Haji sudah launching di Aimal. Kalau ada yang mau tahu, datanglah ke sana, temui Pak Ismail. Jadi Pak Ismail kalau kasih waktu hanya seminggu untuk menulis apa itu Gemah Haji untuk menggabungkan dengan bukunya ini. Ya, jadi itu yang perlu sehingga nanti kita ada konsep. Tadi mandala ala khairin itu kita dapatkan. Kalau semua orang mengikutinya, maka pahalanya numpuk di Kecamatan Aimal. Nah, jadi Pak Zul sekalipun sudah pensiun sebentar lagi, tapi dia memulai ini, tetap dapat pahala dengan pahai kan? Nah, itu ini yang penting. Jadi itu mungkin yang kami harapkan. Nah, bagi memang kita mulai melaksanakannya, membangun karakter anak kita yang lebih baik lagi, dan tidak boleh inovasi itu. Inovasi itu apa inovasi? Inovasi itu memberikan manfaat, nilai lebih dari apa yang sudah ada, atau memberikan nilai yang baru. Jadi sekarang kelas itu hanya untuk belajar doang, tapi sekarang ada manfaat tambahan apa? Untuk sholat dan untuk ngaji. Sholat 2 dan sholat zuhur, tanpa menambahkan fasilitas lain, hanya geser doang sedikit bangkunya, dan geser itu mendidik anak karakternya lagi. Dia bisa bekerja sama untuk mengangkat bangku untuk digeserkan. Luar biasa ini. Nah, ini yang harus kita bangun. Jadi kami mengharapkan ini bisa langsung dieksekusi di seluruh sekolah di Kecamatan Aimal, bukan hanya di sampel-sampel. Nah, nanti tinggal kami turun, ini akan cek ini jalan enggak jam 7 sampai jam 7.30. Enggak ada lagi alasannya sekarang lama ada kita nunggu anak-anak uduk, jangan dia uduk. Maka sosialisasikanlah, berwudulah dari rumah. Harus itu, berwudu dari rumah. Begitu selesai langsung kita laksanakan itu. Apakah ngaji dulu atau sholat duha dulu, itu tergantung teknis dari Bapak Ibu guru. Dan ada lagi guru yang nganggur, semua guru itu tanggung jawab, karena itu tugas dari wali kelasnya. Nah, jadi ini dengan konsep ini semua kita bertanggung jawab. Bapak Ibu guru jangan wudhu di rumah, jangan wudhu di sini, omongannya doang. Nggak, anak-anaknya disuruh jangan wudhu. Ya, jadi kita juga ikut wudhu kan. Nah, itu jadi alhamdulillah ini luar biasa nih inovasi. Jadi saya sama orang Aimal, Kepala Bagus SDM, mengucapkan selamat ini kepada Kades Dikbud, ya Tuan Guru Haji Izzuddin nih, SPD. Ya dia Tuan Guru banyak hadisnya kan, saya kan hanya setengah hadisnya, dia 3 tadinya. Jadi lebih Tuan Guru dia daripada saya gitu. Ya, jadi alhamdulillah kita bisa menginisiasi ini, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi Lombok Timur, mudah-mudahan bagi NTB dan bagi negara kita. Mari kita launching Gemah Haji ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma hayyina bihayatil ulama wa matana bimautis syuhada. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara launching Gemah Haji